Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, masih bersama dengan saya Andi Winata Sasmita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi pada pertemuan 5. Oke, jadi sebelum kita melangkah ke materi, kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini pada relasi dan fungsi yaitu kita akan mengetahui tentang pengertian relasi, pengertian fungsi, dan cara menyajikan suatu relasi. Oke, jadi kita akan melangkah ke pengertian relasi. Di suatu relasi, dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, contohnya misalnya ada sebuah himpunan yaitu himpunan anak. Nah, di mana himpunan anak ini yang terdiri dari Tini, Deni, Tio, dan Nia dengan himpunan alat tulis yaitu buku, pulpen, penghapus, penggaris, dan pensil. Nah, kedua himpunan dihubungkan dengan kata membeli. Nah, kata membeli ini merupakan suatu relasi yang menghubungkan himpunan anak dengan himpunan alat tulis. Nah, di mana misalnya Tini membeli pulpen. Nah, ya yang dimaksud dengan membeli di sini yaitu merupakan relasi, yaitu menghubungkan. Saya ulangi kembali. Nah, di mana relasi itu adalah hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, jadi untuk menyajikan suatu relasi ada beberapa bentuk. Nah, yang pertama bentuk diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga himpunan berpasangan. Nah, mari kita lihat untuk diagram panah. Jadi untuk yang pertama adalah diagram panah. Nah, coba kalian perhatikan tabel. Nah, di mana Tini membeli sebuah buku, Deni membeli pensil dan penghapus, Tio membeli pulpen, dan Nia membeli penggaris. Nah, kalian lihat untuk diagram panahnya. Nah, Tini dipasangkan ke buku, Deni dipasangkan ke pensil dan penghapus, dan untuk Tio dipasangkan ke pulpen, dan Nia ke penggaris. Nah, itu untuk diagram panah yang contoh pertama. Yang kedua yaitu diagram kartesius. Nah, coba kalian perhatikan, kita menggunakan garis bilangan di mana yang dimaksud di sini Tini, atau di sini kita ambil nomor 1, Deni nomor 2, Tio nomor 3, dan Nia nomor 4. Nah, kita ingat kembali yang tentang tabel yang tadi. Tini membeli sebuah buku, jadi kita menggunakan titik di pas Tini ke buku. Nah, Deni membeli pensil dan penghapus, Tio membeli pulpen, dan Nia membeli penggaris. Kalian lihat titik yang tentang Nia ke penggaris berarti A, B. Tio ke pulpen berarti A, B, Tio, pulpen, begitu seterusnya. Untuk yang ketiga, himpunan berpasangan. Nah, himpunan berpasangan dari contoh diagram panah. Kalian perhatikan diagram panah yang di samping. Nah, yang ditulis itu yang pertama kita buat kurung kurawal, kemudian kita perhatikan yang mana yang memiliki hubungan antara nama dengan yang dibeli. Nah, misalnya contohnya Tini dengan buku berarti buka kurung Tini, buku, Deni dengan pensil, Deni dengan penghapus, Tio dengan pulpen, Nia dengan penggaris. Jadi semua yang ada hubungannya dengan himpunan A atau dengan himpunan B. Untuk lebih jelasnya kalian perhatikan contoh. Nah, misalnya diketahui himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan B 2, 4, 5, dan 6. Dan relasi dari A ke B adalah relasi setengah dari. Nah, maksudnya di situ setengah dari berarti 2 setengah dari himpunan A berarti 1, setengahnya dari berarti himpunan B lebih besar dari himpunan A. Nah, nyatakan relasi tersebut dalam bentuk yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi untuk diagram panah kalian perhatikan Anggota himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
anggota himpunan B ada 2, 4, dan 6. Dan yang ketiga tadi pernyataannya yaitu relasi dari A ke B adalah relasi setengah dari, berarti himpunan A lebih kecil dari himpunan B, setengah dari himpunan A setengah dari himpunan B. Berarti kita pasangkan 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 6. Kenapa? Karena 2 bagi 1 hasilnya 1, 2 dibagi 2 hasilnya 4 bagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 3 hasilnya 2, setengah dari. Nah, jadi untuk diagram kartesius kalian perhatikan yang dimana yang di titik yaitu 1,2, berarti 1 berpasangan dengan 2, 2,4 berarti 2 berpasangan dengan 4. Di himpunan A 3, kemudian himpunan B 6, berarti 3,6, 3 dipasangkan dengan 6. Begitupun dengan himpunan berpasangan berurutan. Kalian buat kurung kurawatnya, kemudian 1,2, kalian lihat yang memiliki hubungan 1,2, 2,4, dan 3,6. Untuk menguji pemahaman kalian, coba kalian kerjakan soal yang nomor 1, di mana soalnya yaitu himpunan A ada anggotanya 2, 4, 6, dan 8, dan anggota himpunan B 3 sampai 16, dan relasi dari A ke B adalah relasi setengah dari. Nah, nyatakan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah, kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, kita melangkah ke pengertian fungsi. Nah, di mana pengertian fungsi yaitu syaratnya di mana setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Berarti anggota A pasangannya harus satu pasang dengan anggota B. Berarti harus satu panahnya ke anggota B. Misalnya Ira umurnya 15 tahun, Uci umurnya 14 tahun, Lia umurnya 10 tahun. Nah, di mana fungsi ini biasa dikatakan dengan pemetaan. Nah, dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota di B. Setiap anggota A memiliki pasangan tepat satu anggota di B. Coba kalian perhatikan contoh. Nah, ini yang contoh pertama ini termasuk fungsi karena anggota A itu P pasangannya 1, Q pasangannya 3, R pasangannya 2. Nah, untuk contoh yang kedua ini merupakan bukan fungsi karena P memiliki pasangan 4 sekaligus yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian Q dan R tidak memiliki pasangan. Jadi ini contoh yang kedua bukan merupakan fungsi. Coba kalian kerjakan soal nomor 2. Nah, dari kelima gambar tersebut, manakah yang merupakan fungsi dan mana yang merupakan bukan fungsi? Nah, jelaskan alasan kalian kenapa kalian katakan fungsi dan kenapa kalian katakan gambar tersebut bukan fungsi.